Saya sudah bicara dengan Dokter Iqbal. Opa memang kelihatannya sepertinya sudah sembuh. Tapi sebenarnya dia belum sehat total. Sedikit saja kejutan akan menimbulkan kondisi yang lebih parah terhadap Opa. Saya sengaja berbasa-basi dengan Dewi di depan Opa. Basa-basi? Tadi kamu menyusulnya keluar kamar. Habis itu kamu memandanginya seperti melamun. Apa itu namanya basa-basi? Pantas dong kalau saya cemburu sama kamu. Dia sudah banyak berkorban untuk kita, khususnya demi kamu. Jadi wajar saya secara pribadi berterima kasih kepada dia. Ami, dia bukan tipe wanita idaman saya. Makanya saya telepon kamu supaya datang ke sini. Terima kasih. Gimana? Udah lega kamu sekarang? Lumayan. Setidak-tidaknya mulai sekarang aku bisa menyediakan waktuku lebih banyak dan berkonsentrasi lebih besar untuk memikirkan masalah keluargaku. Kamu selalu bicara di luar masalah kamu sendiri. Kapan sih kamu mulai memikirkan masa depan diri kamu sendiri? Terus kapan kamu mau menyusun tesis kamu? Rasanya untuk saat sekarang ini, masalah keluargaku masih jadi skala prioritasku yang utama. Begitu besarnya pengaruh Sandra, sampai-sampai kamu menunda untuk memikirkan tentang diri kamu. Masalahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu besar, tapi membutuhkan banyak pengertian dan kesabaran. Lalu sampai berapa lama kamu akan terus begini? Tergantung perkembangan. Raja dan Sandra menikah tanpa persiapan mental yang cukup. Mereka menikah lebih didasari karena emosi. Saya. Pestamu kan sudah selesai. Mungkin kamu lupa untuk menurunkan fotomu. Jadi saya suruh Tarno untuk menurunkannya. Kan sebetulnya kejadian yang lumrah, Ma. Kalau ada kehadiran orang yang baru dalam keluarga, memang selalu memerlukan waktu supaya semuanya bisa saling menyesuaikan diri. Bagaimana akan ada penyesuaian kalau dia Mama rasakan seperti duri dalam daging? Begini, Ma. Dulu Mama sama Papa kan bisa merasakan perubahan irama kehidupan ini di rumah ini sewaktu Dewi lahir. Lalu irama itu berubah lagi sewaktu Raja lahir. Begitu juga dengan kehadiran Sandra, Ma, di rumah kita sekarang ini. Cuma bedanya, kebetulan kehadiran Sandra gak sesuai dengan keinginan Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Dewi mohon, Mama jangan singgung sama sekali soal tindakan Sandra untuk mengganti foto. Toh kan Mama sudah suruh Tarno untuk turunkan. Dan satu lagi, Ma, soal kejadian di pesta Sandra. Loh, kalian kok di sini? Papa.
Papa kok sendiri? Raja mana? Ada tuh di kamar. Pesta Sandra gimana? Oh, meriah sekali, Pak. Sayang Papa sama Raja nggak ada di rumah sih. Ya kalau dia nggak keras kepala, kan bisa ditunda. Pak, kita ngobrol yang lain aja deh, Pak, ya. Kan Papa baru pulang. Jadi mentang-mentang kamu baru pulang, terus saya nggak boleh bicara soal keluarga kamu, gitu? Saya udah dengar semua cerita yang kamu ceritakan tadi. Buat saya, cerita yang sama nggak perlu diulang berkali-kali, kan? Ya saya sengaja mengulanginya karena kamu nggak memberi tanggapan sih. Sepertinya kamu masih tetap berpihak sama kakak kamu. Saya tetap berpihak sama kamu, sayang. Kecuali satu. Tindakan kamu yang menurunkan foto orang tua saya dan menggantikannya dengan foto kita. Kamu harus sadar dong, sayang. Ini kan rumah orang tua saya, bukan rumah kita. Kita punya sasaran yang lebih penting. Soal lain, kita tunda dulu. Sampai kita tahu siapa Rosa. Rosa itu kunci kelemahan buat Papa. Sekaligus kunci kekuatan buat kita. Di akhir bulan ini, dia pasti menemui Papa lagi untuk minta uang. Pagi-pagi saya sudah kesini, Pak. Ya, belakangan ini memang saya jarang ke kantor. Saya terima kasih kamu nggak datang ke rumah saya. Walaupun berkali-kali kamu gagal menemui saya di kantor. Uang ini sangat penting artinya untuk saya, Pak. Saya harap Bapak tidak merasa terganggu dengan kedatangan saya ke kantor ini. Saya permisi dulu, Pak. Terima kasih. Pasti Anda kenal saya. Jangan pura-pura. Anda kenal sekali papa saya, kan? Anda tahu siapa keluarganya? Lalu kamu mau apa? Sebelum saya bilang apa mau saya, perlu Anda ketahui. Saya bisa sangat baik, tapi juga bisa sangat jahat sekali. Saya nggak akan merampas uang yang Anda ambil dari papa saya. Terima kasih. Saya akan bersikap baik kalau pertanyaan saya dijawab dengan cara yang memuaskan. Jawaban saya tergantung pertanyaan kamu. Kenapa kamu belum terus terang sama opa kamu mengenai hubungan kita yang sebenarnya? Kamu kan tahu, sampai saat ini opa masih mengira bahwa calon istri saya adalah Dewi. Kan opa kamu sudah tahu, Dewi sudah cukup lama pergi. Nyatanya opa kamu tetap sehat. Sekarang saatnya kamu harus terus terang sama opa. Saya akan mencari waktu yang tepat dalam waktu dekat ini. Kapan saat yang tepat itu? Menunggu sampai opa tahu dari dokter Iqbal atau dari Dewi? Saya rasa opa kamu harus mendengarnya dari kita. Kalau kamu bingung, bagaimana kita memulai pengakuan ini sama opa kamu? Biar saya yang bicara. Saya mohon sekali sama kamu, jangan. Kenapa? Seperti yang saya bilang barusan, bantuan ayahmu kepada keluarga saya semata-mata karena rasa perikmanusiaan. Dan bantuan itu sangat berarti bagi saya. Jawaban Anda berbelit-belit. Anda mencoba menghindar untuk jawabannya sebenarnya. Kalau pertanyaan saya tetap Anda nggak mau jawab, saya bisa membuat papa saya menghentikan bantuan keuangan itu.
Dan saya akan tega melakukan itu dengan cara apapun. Sepertinya saya nggak punya pilihan lain. Kejadian itu bermula 24 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 24 tahun yang lalu? Saya dan Regi baru 1 tahun menikah. Regi mempunyai perusahaan yang kecil. Gia adiknya ikut kerja di sana dan tinggal bersama kami. Dia sudah mempunyai seorang pacar, seorang pegawai negeri. Namanya Niko. Suatu siang, Gia? Kamu sakit? Gia. Sudah berapa kali Mbak bilang, kamu jangan selalu menganggap Mbak ini iparmu. Anggap saja Mbak ini kakak kandungmu. Kita kan sama-sama nggak punya saudara perempuan. Kamu kenapa, Gia? Saya hamil, Mbak. Gia? Saya tahu, Mbak. Ini kesalahan saya. Air mata kamu tidak akan menyelesaikan masalah ini, Gia. Semua ini bukan salahmu sendiri dan juga bukan tanggung jawabmu sendiri. Niko harus segera menikahi kamu. Dia akan berangkat hari ini, Mbak. Dia dapat tugas belajar dari kantornya selama 2 tahun di negeri Belanda. Kamu hamil dan dia mau berangkat begitu saja? Dia pernah bilang kalau dia akan pergi ke luar negeri. Saya baru tahu tadi, Mbak, kalau saya hamil. Saya sering pusing. Dan waktu saya periksa ke dokter bilang saya hamil. Bagaimanapun, Niko harus bertanggung jawab. Ayo kita ke sana sekarang. Saya udah ke sana, Mbak. Tapi dia lagi sedang bersiap-siap akan berangkat. Dia bilang apa? Dia bilang saya harus menggugurkan kandungan ini, Mbak. Tidak semudah itu dia melarikan diri dari tanggung jawab. Saya sama sekali bukan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. Saya sudah bilang sama Gia, supaya dia menggugurkan kandungan itu. Dan saya akan menyediakan biayanya. Sebegitu mudahnya kamu berbicara. Kemana perasaan kamu? Tolong, jangan hanya melihat dari sudut perasaan saja. Lihat dari sudut logika. Iparses itu hamil bukan karena saya paksa.
Tapi atas dasar suka sama suka. Lalu kamu mau lepas tangan begitu saja? Buat saya, ini cuma masa lalu. Karena prestasi kerja saya dan demi masa depan saya mendapat beasiswa untuk belajar di luar negeri. Dan saya nggak mau masa depan saya hancur hanya karena persoalan sepele seperti ini. Maaf, itu taksi saya dan masa depan saya sudah menunggu. Baru kali ini selama usia saya merasa jijik memandang seorang laki-laki. Selama ini saya mengira bahwa pendidikan yang tinggi bisa menciptakan manusia yang rendah hati dan memiliki perasaan yang lebih halus. Udahlah Mbak, udah. Percuma juga Mbak ngomong sama dia. Lebih baik kita pulang, Mbak. Memang, sebaiknya kalian pulang. Saya lebih tahu mana yang baik. Saya hanya mau bilang sama kamu, kalau hanya begini hasil dari pendidikan yang tinggi, lebih baik saya bicara dengan manusia yang sama sekali tidak terpelajar. Sis, apapun yang Anda katakan, tidak akan berubah apa-apa. Pavilion ini akan saya kunci. Dan kuncinya akan saya serahkan sekarang kepada pemilik rumah. Sekarang kamu boleh merasa sombong karena menang. Tapi ingat Niko, Tuhan tidak pernah tidur. Suatu saat nanti kau pasti akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan.